Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, terutama saya, sehingga saya dapat duduk di sini untuk mengikuti ujian tengah semester dari yang diberikan oleh Bapak Novan. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Deka Fareza dengan NIM 17059050438. Baik, saya di sini mengikuti mata kuliah atau ujian tengah semester perbandingan hukum Islam yang diampu oleh Bapak Novan SHMH. Baik, di sini ujian tengah semesternya dengan metode membuat video yang berdurasi sekurang-kurangnya 15 menit dengan soal dan jawaban yang kita buat sendiri. Mungkin setelah ini saya akan coba mengikuti ujiannya. Langsung saja ke soal yang pertama. Baik, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam? Jawabannya, hukum pidana Islam merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Berarti di sini adalah hukum pidana Islam ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah diatur dalam Al-Quran, sehingga umat Islam wajib mengikuti aturan tersebut. Ya. Baik, berikutnya soal yang kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jawabannya adalah Al-Quran adalah sumber hukum atau ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini jelas bahwa Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang pertama kali memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan umat Islam berikutnya. Yang kedua, As-Sunnah adalah sumber hukum ajaran Islam yang kedua karena dalam Al-Quran bersifat umum atau memerlukan penjelasan. Baik, berikutnya soal yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Baik, soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ijma dan qiyas. Baik, langsung saja jawabannya. Ijma ialah sebuah kesepakatan yang dilakukan beberapa ahli istilah setelah masa Nabi Muhammad SAW tentang hukum dan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan syariat Islam. Berikutnya, qiyas. Qiyas ialah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu peristiwa yang tidak memiliki hukum dalam naju kepada kejadian lain yang memiliki hukum dalam naju. Action. Baik, soal berikutnya. Apa tujuan dari hukum pidana Islam? Dan jelaskan. Baik, di sini jawabannya adalah tujuan dari hukum pidana Islam adalah menetapkan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan
bagi manusia serta menjauhkan dari mafsyadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Berarti di dalam hukum pidana Islam ini juga menjelaskan atau mengatur tentang kemaslahatan yang dilakukan oleh umat manusia sehingga mereka tidak merugikan dirinya sendiri, dan segala perbuatannya itu ada batasnya sehingga mereka tidak seenak-enaknya dengan apa yang dilakukannya di muka bumi ini. Action. Baik, soal berikutnya. Jelaskan pengertian dari asas legalitas dan asas memindahkan kejahatan pada. Ya, langsung situ. Baik, soal berikutnya. Jelaskan pengertian dari asas legalitas dan asas memindahkan kesalahan pada orang lain. Jawabannya adalah asas legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Jadi di sini maksudnya adalah asas legalitas ini adalah keabsahan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga yang dilakukan atau kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu diatur di dalam undang-undang, atau yang disebut dengan kata lain asas legalitas. Berikutnya, asas memindahkan kesalahan kepada orang lain. Baik, asas memindahkan kesalahan pada orang lain ini adalah setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik atau jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Jadi maksudnya di sini adalah asas memindahkan kesalahan pada orang lain adalah setiap perbuatan yang dia lakukan, mau itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, pasti itu akan mendapat imbalan yang setimpal pada diri orang tersebut. Baik, soal berikutnya. Sebutkan asas-asas dalam hukum pidana Islam. Nah, jawabannya sendiri adalah yang pertama, asas legalitas. Yang asas legalitas itulah asas yang keabsahan sesuatu itu menurut undang-undang. Yang kedua, asas memindahkan kesalahan kepada orang lain, yang sudah saya jelaskan juga barusan. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Yang selanjutnya, asas tidak sahnya hukum karena keraguan. Baik, soal berikutnya. Jelaskan yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah dan asas tidak sahnya hukum karena keraguan. Baik, jawabannya, asas praduga tak bersalah ini ialah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum dengan bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Berarti di sini adalah maksudnya jika seseorang ditahan atau ditangkap, itu dia belum pasti atau belum ditetapkan sebagai tersangka sampai hakim menjatuhkan si terdakwa ini bersalah, baru dia bisa dikenakan kata tersangka. Dah, lanjutlah. Ya. Dan asas yang kedua, asas tidak sahnya hukuman karena keraguan. Maksudnya di sini ialah asas tidak sahnya hukuman ini karena batalnya hukuman karena adanya keraguan. Maksudnya di sini adalah jika adanya keraguan di dalam hukum tersebut, maka hukum tersebut bisa dibatalkan. Baik, selanjutnya, apa alasan penghapusan hukuman? Baik, di sini jawabannya adalah alasan penghapusan hukuman adalah dalam hukum pidana dikenal dengan istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar atas tindak pidana yang sepantas lalu melawan hukum.
Tiga. Kok misalnya kita baik, pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan ukubat? Jawabannya adalah ukubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pelaku jarimah, namun pada pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penentuan jenis ukubat. Tiga. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan? Nah, tindak pidana pembunuhan ini sendiri, jawabannya adalah tindak pidana pembunuhan secara umum atau diistilahkan dengan pembunuhan biasa diatur di dalam pasal 338 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kategori menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dimaksud dalam pasal itu harus dilakukan dengan sengaja. Jadi unsur-unsur dengan sengaja di sini sangat penting dan harus bisa dibuktikan. Sebab jika pembunuhan itu dilakukan tanpa unsur kesengajaan dikualifikasi sebagai delik culpa sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pengertian kalwat dan ikhtilat. Baik, langsung saja jawabannya. Khalwat berarti perbuatan dua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya dan tidak terikat pernikahan. Khalwat dalam bahasa Arab berarti berdua di suatu tempat di mana tidak ada orang lain. Berarti khalwat ini adalah jika dua pasangan yang berada di tempat yang gelap atau tempat yang sunyi yang jauh dari pandangan orang lain, itu sudah bisa masuk ke dalam khalwat atau hukuman atau yang bisa dihukum. Berikutnya ikhtilat. Ikhtilat adalah mencampur atau berbaur, di mana seseorang melaksanakan kegiatan bersama atau bercampur dengan kawan-kawan jenis mereka. Nah, baik, soal berikutnya, jelaskan pengertian dari aborsi. Wah. Nah, jawaban dari pengertian dari aborsi ini adalah aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janinnya atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim ibu. Berarti aborsi di sini adalah kegiatan atau kesalahan yang dilakukan oleh ibunya yang disengaja untuk membunuh janinnya tersebut sehingga janin itu mati sebelum dilahirkan. Baik, soal berikutnya, bagaimana hapusnya pertanggungjawaban pidana? Nah, jawabannya adalah dapat dihapus pertanggungjawaban pidana karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diri pembuat. Lanjut, soal berikutnya. Sebutkan macam-macam sumber hukum pidana Islam. Nah, jawabannya adalah yang pertama sudah pasti Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Nah, saya rasa dari 4
sumber-sumber hukum pidana Islam ini sudah saya jelaskan tadi di soal lainnya, sehingga di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban yang bisa saya berikan. Semoga semuanya bisa mendapatkan nilai yang terbaik, dan Bapak Novan juga memaklumi jika masih ada dari kami yang membuat video mungkin kurang baik. Tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik untuk menyelesaikan UTS ini. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.